Tujuan pertama tentu tidak lain adalah bahwa kami mempunyai kewajiban bagaimana mengedukasi, bagaimana mensosialisasikan produk-produk kami, inovasi-inovasi kami kepada masyarakat, tentunya seputar Admindo. Jadi apapun itu bisa disampaikan di sini. Kami akui bahwa jangankan Dukcapil Kabupaten Kota, bahkan setingkat di Ditjen Dukcapil Kemendagri pun akan kesulitan, akan kehilangan data siapa yang penduduk yang sudah meninggal sepanjang warga tersebut tidak melaporkan atau petugas, katakan kan bisa jadi ada warga juga yang misalkan memang tidak punya ahli waris. Selamat pagi sahabat Tribun Tangerang. Ya, tentu sudah kalau kita lihat samping nih, kita melihat ke samping, di sini ada Disdukcapil Tangsel Podcast. Wow, ini sesuatu yang baru dan inovasi-inovasi yang selalu dilakukan oleh Dukcapil Tangsel untuk melayani dan memberi tahu informasi terkini dari Dukcapil ke masyarakat. Dan untuk mendalam apa aja yang akan ada di podcast ini, kita akan tanyakan langsung nih kepala dinasnya nih. Kebetulan sudah ada di samping saya. Wah, saya jadi host nih, jadi tuan rumah nih. Oke. Pak Dedi, selamat pagi. Kabar baik ya? Pagi, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Dedi. Ini Dukcapil membuat inovasi baru podcast. Nah, kenapa sampai dibuatkan podcast seperti ini? Baik. Tujuan pertama tentu tidak lain adalah bahwa kami mempunyai kewajiban bagaimana mengedukasi, bagaimana mensosialisasikan produk-produk kami, inovasi-inovasi kami kepada masyarakat, tentunya seputar Admindo. Jadi apapun itu bisa disampaikan di sini dengan berbagai macam tamu dan materi, sehingga kami berharap masyarakat Tangsel pada khususnya, tapi umumnya seluruh warga negara Indonesia, karena pada prinsipnya Dukcapil se-Indonesia itu sama. Adminduknya sama. KTP nggak ada bedanya produk dengan Tangsel, dengan produk yang dari Medan, dengan produk yang dari Garut. Begitu juga akte dan KK. Yang berbeda hanya cara atau inovasi. Oke, jadi ini khusus untuk memberikan sosialisasi nih kepada masyarakat ya. Oke, tapi kan podcast itu biasanya punya jadwal tersendiri nih, misalkan sekali seminggu. Nah, kalau dari Dukcapil sudah ada rencana ke sana, kapan aja nih dilakuin podcast nih gitu? Benar, bisa terjadwal secara pasti, tapi bagi kami justru tidak demikian. Artinya kapan kami, karena bagaimanapun kami punya kesibukan tentunya, ya. Ada tugas-tugas wajib yang harus dilakukan dan juga tergantung tamu-tamu atau narasumber. Jadi kami bisa saja nanti narasumbernya ada warga yang datang sedang mengurus Admindo, ada artis, tokoh politik, siapapun itu, para pejabat. Jadi kalau untuk perekamannya bisa dilakukan kapan saja, tapi mungkin penayangan kita akan atur. Mohon maaf, saya tidak bisa jawab pasti karena terus terang ini memang perdana. Ibaratnya abang sangat kebetulan sekali gitu ya dalam uji coba ini menjadi tamu kami yang pertama. Tamu dan menjadi host nih ya? Iya, tamu yang menjadi host. Oke, tapi ini menarik sekali karena semua kalangan nanti bisa di sini. Benar. Ibaratnya boleh juga mereka curhat ya terkait tentang apapun kependudukan gitu. Iya, tentu tentang kependudukan. Sepanjang kependudukan. Oke. Berarti ini artinya Dukcapil Tangsel ini selalu mengikuti perkembangan zaman ya, di mana teknologi kan semua sekarang hampir seluruh lapisan masyarakat ya udah melihat ke teknologi. Dan seberapa penting sih podcast ini bagi Dukcapil? Jadi mohon maaf Bang, kami tidak latah. Benar tadi bahwa sekarang eranya digitalisasi dan memang mau tidak mau kita harus mengikuti selera masyarakat gitu kan. Ibaratnya masyarakat sukanya katakanlah dengan gaya humor penyampaian tersebut gitu ya, dengan mungkin selera berbeda, itu harus kita juga siap. Berbeda dengan katakanlah kalau kita menyajikannya misalkan hanya melalui media yang sudah ada, katakanlah koran, radio, medsos, mungkin masyarakat tidak menjadi kurang menarik. Atau ada pasar lain yang memang lebih senang dengan gaya seperti ini. Di samping juga memang tentu ada pembelajaran di sini Bang gitu ya, biar teman-teman nanti
belajar menjadi host, ada teman juga belajar satu saat menjadi narasumber gitu ya, atau mungkin pensiun bisa jadi YouTuber. Oke, jadi ini akan menjadi tempat yang sangat menarik nih. Ya, ya, Oke, ya. akan keluar nih mana nih talent-talent yang selama ini tersembunyi nih. Ya, Oke, ngomong-ngomong nih, karena ini bicara tentang sosialisasi, podcast ini tujuannya juga untuk itu. eh, Kemarin nih ada yang menarik nih, kita ya, mendapatkan bahwa ada data 6 ribuan data masyarakat yang meninggal, yang sudah meninggal, ya. yang masih terdata di KPU sebagai daftar pemilih tetap. Nah, dari Dukcapil nih, bagaimana sih menggait masyarakat ini agar tidak sungkan untuk mengurus akte kematian ini? Ya, mungkin bisa dijelasin. Baik. Jadi pertama begini, kami akui bahwa jangankan Dukcapil kabupaten kota, bahkan setingkat di Ditjen Dukcapil Kemendagri pun Hmm. apa namanya akan kesulitan, akan kehilangan data siapa ya penduduk yang sudah meninggal sepanjang warga tersebut tidak melaporkan atau Ya. petugas katakan kan bisa jadi ada warga juga yang misalkan memang tidak punya ahli waris akan sulit. Nah untuk itulah memang dalam hal ini tentang akte kematian kami sangat apa namanya diperlukan sekali partisipasi daripada para ahli waris. Karena Oke. memang kami tidak bisa menerbitkan begitu saja gitu ya, tanpa kami mengetahui bahwa apa orang tersebut meninggalnya karena apa. Karena salah satu dalam persyaratan terbitnya akte kematian itu ada surat keterangan kematian yang dikeluarkan Hmm. oleh nakes. Dalam ini tenaga kesehatan ya, baik Oke. dokter, mungkin dari puskesmas atau dari rumah sakit dan sebagainya. Dalam kasus ini memang benar kami ambil hikmahnya bahwa dengan sebentar lagi akan ada pemilu 2024 ini, maka KPUD Kota Tangsel telah melakukan coklit. Ya. Benar di sana ditemukan hampir 11.000 sebetulnya Bang, bukan 6.000. Wow. Nambah lagi nih. Ya, Oke. yang sudah terdaftar di dalam DPT ternyata hasil coklit sudah meninggal. Nah, Hmm. dari hasil coklit itulah hikmah bagi kami menjadi tahu bahwa ada sekian puluh ribu ahli waris yang belum melaporkan keluarganya sehingga belum diterbitkan akte kematian. Karena memang benar tidak bisa seseorang dihapus begitu saja atau logikanya tetap akan muncul di dalam DPT karena NIK-nya masih ada. Iya. Karena NIK akan hilang di dalam kartu keluarga apabila telah terbit akte kematian. Jadi dengan kasus ini kami sudah bekerja sama dengan KPU, maka kami dapatlah alamat ahli waris. Oke. Alhamdulillah alamatnya juga by name by address, walaupun dilengkapi dengan email dan nomor WA, sehingga memudahkan kami. Kalau alamat Hmm. address itu hanya alamat rumah saja, kami akan kerepotan 11.000 berkirim surat. Tapi Iya. dengan kami tahu email dan WA, kan hanya tinggal klik-klik saja. Iya. Alhamdulillah sudah tersebar undangan ataupun pemberitahuan kepada ahli waris dan sudah sekitar 2.000-an yang telah mengembalikan atau menjawab surat kami dan telah diterbitkan akte kematian. Sampai by WA ya. By Oke. WA. Ya, itu kan saya bilang, Lah nih ya. ini kan karena memang zaman digital selama ada apa namanya yang lebih mudah kenapa tidak? Dengan Oke. surat elektronik tadi melalui email ataupun WA kan enak Bang, tinggal klik-klik tanpa harus ngongkos beli bensin untuk apalagi door to door kan Iya. setansel bisa sangat dibayangkan. Lagi Perlu mereka waktu. pindah lagi. Iya, nah benar. Kami akui dari hasil coklit tersebut dari puluhan ribu tadi, 11 ribuan tadi, memang ada yang ternyata sudah pindah, Hmm. tidak ditemukan juga beberapa ada, dan memang ada beberapa yang masih hidup. Oke. Nah, ini kan tadi udah dikabarin nih, diinformasikan nih, dan diundang nih ahli warisnya untuk mengurus ini. Kepengurusan akte ini gimana sih, Bang? Cukup simpel kah? Cukup datang ke kelurahan atau bagaimana cara mereka mengurus ini? Jadi di dalam surat elektronik kami, ahli waris itu sangat lengkap. Dia menerima pemberitahuan dari kami, Oke. terus di dalamnya ada persyaratan. Jadi dia cukup tinggal mengembalikan melalui web kami, rumah.dukcapil.tangerangselatankota.co.id. Tinggal Oke. foto Mm-mm. persyaratan tadi,
oleh handphone yang ada, upload di situ. Secara digital ya, simpel Ya, ya. simpel. Oke. Nanti akte kelahiran dan paket kakaknya akan kami kirim by email atau melalui PDF, di mana setiap warga memproses apapun maka akan menerima nomor registrasi. Nah, caranya nomor registrasi masukkan di menu pengecekan status, di tracking itu, tapi insya Allah trackingnya tidak akan berkali-kali. Karena apa? Karena jika warga masyarakat memproses hari itu, maka selesai juga di hari itu. Oke. Dan nanti masyarakat ketika mengecek melalui pengecekan status tadi, menu tersebut, maka akan didapatkan dalam bentuk PDF. Sehingga dia mudah bisa print di rumah atau paling jauh di tukang fotokopi. Wow, langsung cepat juga Pak ya. Iya. Oke, langsung Tidak selesai pakai gitu pengeluaran. sehari ya. Catatan berikutnya, tadi apabila memang warga masyarakat misalkan tidak paham dengan cara beronline, bisa datang ke kelurahan untuk dibantu atau dipandu memproses online. Oke, jadi misalkan nih, kan kita tidak bisa nih mematok semua masyarakat punya Betul. handphone Oh, gitu benar. ya. Nah, berarti mereka masih bisa nih ke kelurahan Kelurahan, ya, ya, akan ya. dibantu. Karena di setiap kelurahan, kalau istilah militer BKO, di bawah kendali organisasi, ya, Nah, di bawah kendali organisasi perangkat daerah OPD, jadi di bawah koordinasi Dukcapil. Jadi kami menitipkan 2 orang masing-masing kelurahan, ada 54 kali 2 berarti ada 108 orang staf saya yang bertugas di kelurahan, dan 2 orang juga di kecamatan. Nah, gitu ya. Plus kami juga punya inovasi lainnya, kami membuka layanan khawatir warga bosen gitu kan. oke. Di kantor-kantor kelurahan, kecamatan atau dinas kami juga membuka layanan di 4 mall, yaitu Mall Livingwood, Mall Teras Kota BSD, Mall Bintaro Plaza di Pondok Aren, dan Pamulang Square. Oke. Itu untuk wilayah kecamatan masing-masing. Ya, contoh misalkan kalau Pamulang Square tentu untuk wilayah Pamulang. Ya. Tapi sebetulnya kalau di gerai boleh dari mana saja. Boleh dari mana Dua saja. Oke. 2 di kampus, Hmm. UMJ dan Unpam Victor, berarti UMJ untuk masyarakat sekitar Ciputat Timur Ciputat, gitu ya. hmm. Karena logikanya kan masyarakat ngapain cari yang jauh gitu ya kalau ada yang dekat. Tapi kalau memang misalkan warga Ciptim sedang bekerjanya di Pamulang, ya boleh memproses di Pamulang Square. Dan satu lagi di Mall Pelayanan Publik, lokasinya ada sebelah kantor Dukcapil, satu lagi di pusat pemerintah. Oke, ini kan udah sampai mall nih. Berarti tidak hanya surat akta kematian tadi ya, melainkan pengurusan KTP juga Oh, iya. bisa di situ semua ya. Oke. Cuman di mall itu kalau ibarat hulu dan hilir itu adalah hilirnya. Ya, jadi di mall itu lebih kepada proses akhir, yaitu Oke. pencetakan. Tadi KTP silahkan dicetak datang ke mall setelah daftar online. Akte kakak, akte apapun itu, lahir, kawin, cerai, gitu ya, mati, ataupun kakak bisa dicetak di gerai kalau yang bersangkutan warga tidak punya alat cetak, dengan catatan dia sudah memproses secara online. Dia Oke. sudah menerima email dan PDF-nya. Oke, mantap. Kalau kayak gini kan masyarakat juga wah senang nih gitu. Nah, tapi mungkin ada nih pertanyaan sambungan nih dari masyarakat. Ya, Pak, kalau kepengurusan akta lahir, akta kematian sini bayar berapa sih Pak? Nah, kan oke. ini pertanyaan yang umum nih ada di masyarakat nih. Jadi mungkin ada aja masyarakat yang ragu nih, takut dimintain bayar sekian-sekian, apalagi udah lama gitu kan. Mungkin kematian sanak saudara di 2015 lalu gitu. Masih bisa Pak diurus? Jadi begini, di Dukcapil Tangsel itu kami punya moto atau tagline, mudah. Tadi ya, mudah bisa pilih cara online, offline, ojol. Ya. Jadi ojol itu hanya untuk berbentuk KTP atau kaya, bentuknya kartu karena kita tidak bisa kirim via email, ya kan? Jadi itu disebut mudah. Kemudian dekat, tadi dekat ya, bisa datang ke kelurahan, ke kecamatan atau ke gerai, tidak kayak dulu tersentral di Dukcapil. Jadi kalau warga Pondok Aren mau nggak mau suka jauh, sehingga antriannya Iya. panjang. Untuk itulah kami urai. Terus cepat. Nah, cepat bahwa layanan apapun di Dukcapil Tangsel ini bisa selesai dalam sehari. Itu singkatannya adalah Semedi. Sehari mesti jadi, gitu kan. Aman, ya, aman. Tadi karena ojol itu terus terang kami lahirkan saat itu pada adanya pandemi, sehingga masyarakat tidak harus kemana-mana supaya tidak terpapar pandemi, gitu ya. Di samping aman juga
dari segi data, karena urusnya di tempat yang resmi, insya Allah tidak akan bocor atau tiba-tiba ditemukan oleh yang tidak bertanggung jawab sehingga bisa disalahgunakan. Kemudian asli, ya. Karena ini terus terang awal-awal saya bertugas, ibaratnya kalau itu pungli itu masih terjadi di mana-mana, gitu ya. Cukup banyak dulu ya. Cukup banyak. Nah, ini juga bukan perkara mudah bagi kami, tapi alhamdulillah setelah bertahap ya bergerilya dari waktu ke waktu cukup memakan waktu juga sih ya 1-2 tahun lah. Di tahun ketiga saya bisa mendeklar bahwa insya Allah di Tangerang Selatan khususnya di lingkup Dukcapil Tangsel tidak akan lagi ada ditemukan pungutan liar atau calo gitu ya, karena kami memerangi calo itu sendiri sampai ibaratnya yang beriklan di suatu medsos, bahkan memasang spanduk. Kita bersama Satpol PP kita turunkan, masang spanduk itu bukan main-main Bang, dia terang-terangan menerima jasa pengurusan adminuk gitu Cukup kan. berani ya dulu ya. Cukup berani. Wah, itu bukan sedikit, ada ratusan itu. Oke. Dan tadi terakhir adalah gratis. Gratis ya. Itulah maka tagline kami selalu pasang di mana-mana di labelin gratis karena memang gratis. Jenisnya apapun itu, mau proses adminuk WNI ada 23 macam produk itu dari lahir sampai mati itu ya, maupun WNA semua gratis. Woi, kalau kata orang Medan ini Pak, agak lain memang Pak. Jadi gitu dia Pak. Agak lain memang katanya. Tapi ngomong-ngomong nih Pak, kembali ke topik tadi akta kematian tadi Pak. Apa sih kegunaannya untuk masyarakat dengan mengurus ini? Jadi ya pertama tentu kalau yang masyarakat punya urusan lebih misalkan gitu ya, keluarganya kebetulan ada asuransi, mungkin dia seorang pegawai harus mengurus pensiun dan sebagainya, itu salah satu syaratnya tentu akte kematian. Tapi ya tadi saya yakin ini yang 11.000 hasil coklit KPU itu ini warga yang memang sudah lama meninggal, sehingga belum terjadi dalam kehidupan di masa kini, di mana hampir sekarang kan warga masyarakat itu mau tidak mau, suka tidak suka harus memiliki BPJS kan. Iya. Nah, jadi kalau yang meninggalnya di dalam kurun waktu saat ini, insya Allah tanpa harus kami sosialisasi, tanpa harus kami jemput bola, keluarganya akan memproses akte kematiannya. Kenapa? Karena kan kalau tidak diproses, tagihan iuran BPJS-nya akan terus dulu. Nah, itu tadi. Jadi saya boleh katakan dulu masyarakat Tangsel itu alemah, ya, atau masyarakat Indonesia pada umumnya mengurus sesuatu itu kalau ada perlunya, kalau urgent gitu kan. Kalau tidak, ya tadi terbukti ada 11.000-an yang mereka ibaratnya abaikan sih nggak, tadi benar dengan pertanyaan tadi saya kan nggak ada perlunya buat apa, tapi tadi sangat disayangkan putuskanlah hubungan keluarga kita yang sudah wafat dengan artinya hubungan dengan keduniaan dengan diterbitkan akte kematiannya supaya apa, sepanjang tidak terbit akte kematian kan kita juga nggak enak pegang kartu keluarga ada nama orang tua di situ atau nama keluarga kita yang sudah wafat gitu. Oke, jadi ini kenapa ini juga selalu disosialisasikan kepada masyarakat Pak ya. Oke. Pak, mungkin ada pesan-pesan nih yang disampaikan ke masyarakat Tangsel nih. Ya selain datang ke podcast ini tentunya, itu pasti datang mereka nih. Mungkin ada pesan yang tersendiri bagi masyarakat Tangsel. Baik, jadi saya selalu kalau ada yang mengatakan apa semacam spam gitu ya. Jadi saya kadang-kadang meng-share kata-kata yang sama di setiap akun atau follower saya dengan kata-kata warga Tangsel, jika Anda belum memiliki adminduk, gitu kan. Nanti kalau cerita adminduk tadi Pak, dari akte lahir sampai dengan akte kematian, di dalamnya ada KIA untuk anak, ada KTP, akte kelahiran, kematian. Kalau non Muslim ada akte perkawinan, ya, akte perceraian. Pokoknya ada 23 jenis. Cukup dengan membuka web kami, ya, tadi sudah disebut yaitu linknya rumah.dukcapil.tangerangselatankota.co.id dalam huruf kecil semua. Nah, di situ ada menu-menu, seharusnya apapun itu tentu mau nonton bioskop
harus syaratnya memiliki tiket gitu ya. Nah, ini juga sama. Sebelum masuk ke menu pendaftaran, baca dulu informasinya, baca dulu menu persyaratannya, dan buat bapak-bapak, ibu, termasuk teman-teman pers nih, ya, atau lembaga publik lainnya, butuh data kependudukan kita, tidak perlu lagi bersurat ke Dukcapil. Buka menu Siduta. Di situ ada secara agregat data kependudukan Tangsel sesuai dengan DKB terakhir dari yang kita dapat dari Kemendagri. Dan himbauan terakhir adalah datanglah, proseslah gitu ya. Datang itu memang kalau memang wajib datang seperti tadi. Sebetulnya di Tangsel ini hanya satu Pak sekali datang seumur hidup di Adminuk itu, yaitu yang tidak bisa diwakilkan, yang tidak bisa diurus dengan ojol, yaitu apa? Perekaman biometrik untuk yang sudah berusia 16 tahun. Oke. Kalau Harus ya? harus, Iya. itu kan iris mata, sidik jari kan, itu dan di foto kan tidak bisa diwakilkan. Jangan pakai Harus, teknologi ya, aja. harus yang Oke. bersangkutan. Ya. Nah, kalau yang lain tadi bisa diproses secara online. Jadi untuk warga masyarakat Tangsel sangat aneh gitu kan. Kalau ibaratnya masih ada yang memiliki KTP model lama, masih memiliki KK, masih tanda tangan camat, itu dua-duanya sudah nggak berlaku. Kenapa? Karena sudah sangat mudah, gitu kan. Tidak tadi bisa online, tidak paham online bisa datang apa tuh ke kelurahan, gitu kan. Nah, sibuk gitu bisa pakai ojol kalau memang itu harus diambil seperti KTP tadi ya. Jadi di Tangsel ini tidak ada alasan karena sudah sangat dienakan ya, bisa milih lokasi, bisa milih cara, bisa milih hari. Hari dari Senin sampai Sabtu kita buka di tempat-tempat tertentu khususnya di mall. Bahkan kalau Anda juga sibuk di siang hari, kami buka malam hari yang disebut Saburi. Sabtu malam hari khusus di 4 mall. Coba kurang enak apa? Kurang apa lagi? Apa lagi coba? Oke. Ayo saya ladenin, masyarakat mau apa ladenin. Asal jangan minta kuota KTP dibanyakin kalau belangko lagi nggak ada. Kalau belangko lagi banyak, siap. Silakan. Silakan. Kita naikin kuota semaksimal mungkin. Memang agak lain memang Nah, lagi. Tapi kalau yang lain Bang, no limit. No limit ya. Tidak ada. Walaupun ada kuota itu batasnya sangat di atas. Contoh akte kelahiran saya pasang kuota 200. Tapi umumnya paling tinggi itu 180 per hari. Per hari nih. Per hari. Akte kematian itu 100. Rata-rata 50. Oke, rata-rata 50 Pak ya. Yang lain beda lagi. Kakak 500, tapi 300 atau 400. Kalaupun lebih, kan saya suka share laporan di medsos itu harian. Kadang-kadang mencapai 800, 600. Itu akibat dari paket. Kan supaya warga tidak datang berulang-ulang. Kalau dia proses akte kelahiran, maka otomatis paket dengan kakak. Oke, Akte sepaket kematian gitu ya. sepaket. Iya, iya. Oke. Jadi dengan adanya digitalisasi ini bahkan kependudukan juga semuanya kan sudah IKD ya kalau istilah dari Dukcapil ya sekarang ya. Ini akan mempermudah masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat nggak perlu ragu lah datang ke Dukcapil atau tidak ragu untuk mengurus ini Pak ya. Ya, Oke. karena Abang menyinggung IKD ya sekalian saja itu memang mainan kita yang baru, produk terbaru dari Kemendagri gitu ya. Jadi untuk mengimbangi Go Digital tadi bukan hanya sekedar Adminuk yang dicetak dalam bentuk kertas, digitalisasi dalam bentuk tanda tangan elektronik sehingga prosesnya cepat, tapi KTP elektronik pun yang tadinya berbentuk kartu sekarang bisa ada di genggaman Anda, bisa di handphone Anda ya, yang disebut KTP digital gitu ya, atau identitas kependudukan digital, di mana di dalam IKD itu ada KK ya, berarti kakaknya kakak digital, ada KIA ketika anaknya usia di bawah 17 tahun, dan insya Allah sedang diintegrasikan ada dokumen-dokumen atau kartu-kartu lain di dalamnya. Oke. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya handphonenya smartphone, Android versi 9, ya, kemudian iPhone versi 11, silahkan datang ke kantor-kantor terdekat, ya, kelurahan, kecamatan, gerai, atau bisa diurus secara online untuk memiliki IKD, sehingga tidak tergantung lagi kepada
nunggu belangko ada, tidak takut ngeletek atau rusak gitu ya, tidak takut hilang karena barangkali handphone kan lebih besar daripada KTP dan mungkin harganya mahal sehingga mungkin disayang-sayang. KTP kan mentang-mentang gratis, kadang-kadang masyarakat tak peduli ya. Oh hilang ganti kalau kartu belangkonya ada, kalau nggak ada kan repot juga karena semua urusan di dunia ini apapun itu harus ada admin duk. Makanya kalau pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, maka kalau Dukcapil dasar dari pelayanan. Betul kan? Apa urusan di dunia nggak pakai KTP atau admin duk? Mau sekolah ditanya akte lahir ya kan kakak. Mau kerja, mau nikah, mau ambil mobil apa ditanya KTP kakak. Dari lahir hingga akhir ujung hayat gitu. Meninggal harus diterbitkan. Jadi kalau dinas lain datang hanya sesuai urusan, mau sekolah ke di Ciliwung misalkan kan, mau bikin perusahaan koperasi datang ke UKM, senang olahraga ke Dispora. Tapi kalau Dukcapil mah dari orang mulai lahir sampai mati tidak ada pengecualian kecuali memang Anda tidak mau punya dokumen. Tapi kan tadi kalau tidak mau punya dokumen berarti Anda tidak akan bisa bersosialisasi, tidak akan bisa nikah, tidak akan bisa punya barang, rumah, mobil atau motor ya kan. Dan itu sangat mustahil di zaman sekarang. Iya, sangat mustahil iya. Dan enaknya gratis lagi kan itu. Itu yang gratis, paling intinya di sini nih. Mudah, cepat, aman, asli itu. Jadi agak lain memang karena pakai ilmu apa tadi, Pak? Sesaji ya? Semedi. Oh, semedi. Nah, semedinya beda nih. Bukan semedi yang di gua. Ya, bukan semedi itu. Ya, itu dia sahabat Tribun. Hasil bincang-bincang kita dengan Pak Didi selaku Kepala Dinas Dukcapil Tangerang Selatan, dan tentunya kita juga menginformasikan kepada masyarakat untuk tetap aware ataupun tetap peduli pada data kependudukan masing-masing, termasuk IKD ini. Dan apabila Anda punya pertanyaan, ya Dukcapil selalu siap untuk ditanya dan selalu siap untuk menjawab, termasuk dari beliau ini. Ya, jadi kalau ada yang mau disampaikan, jangankan pertanyaan, pengaduan, lapor, ada pungli, ada calo, apapun itu lama gitu ya. Dan misalkan staf kami tidak ramah, silahkan. Kami ada di semua medsos. Ya, paling tidak web resmi kami adalah tadi Rumah Dukcapil di web, ada di menu pengaduan atau di WA 081112043333. Nah, disitulah kami ada. Anda mau cari informasi, mau nanya formulir, mau nanya syarat, mau nanya lokasi dan sebagainya, mau mengadu apapun di sana. Tapi sepanjang admin duk ya, jangan mati lampu, jalan macet disampaikan di situ karena bukan wewenang kami. Demikian Bang. Oke, luar biasa sekali. Oke, terima kasih Pak Didi. Sama-sama. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.